Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah sumber yang terus terang cukup provokatif. Sumber ini membuat sebuah klaim yang sangat berani tentang mata uang yang paling berkuasa di dunia, dolar Amerika Serikat. Nah, ini dia klaim utamanya, langsung saja ke intinya. Dolar AS itu pada dasarnya adalah sebuah skema Ponzi. Wow, ini kan pernyataan yang serius banget ya. Jadi yuk kita bedah pelan-pelan apa sih sebenarnya maksud dari tuduhan ini. Oke, penting banget untuk kita pahami dulu. Ketika sumber ini menggunakan istilah skema Ponzi, maksudnya bukan penipuan ilegal seperti yang sering kita dengar. Bukan itu. Maksudnya adalah nilai dolar itu udah nggak lagi dijamin oleh aset fisik seperti emas. Nilainya sekarang murni berasal dari kepercayaan dan permintaan global. Fakta bahwa semua orang butuh dan mau menggunakan dolar. Oke, sekarang kita akan mundur jauh ke belakang. Supaya kita paham asal-usul klaim ini, kita harus kembali ke masa setelah Perang Dunia Kedua. Ini adalah masa di mana sistem ekonomi global yang kita kenal sekarang pertama kali dirancang. Jadi, setelah perang usai, para pemimpin dunia ini bergerak sangat cepat untuk membangun kembali arsitektur keuangan global. Semuanya dimulai dari Bretton Woods pada tahun 1944, lalu disusul Gatt untuk urusan perdagangan, sampai sistem SWIFT dibuat untuk mempermudah transfer uang antar negara. Semua ini ibaratnya adalah fondasi dari sebuah permainan besar, di mana dolar menjadi pusatnya. Nah, sistem awal ini punya 3 aturan main yang sangat mendasar. Pertama, dolar AS jadi mata uang cadangan dunia. Kedua, dan ini kuncinya, nilai dolar itu dijamin oleh emas, ada nilai realnya. Dan ketiga, Bank Dunia serta IMF dibentuk untuk mengajak atau ya bisa dibilang mendorong seluruh dunia untuk ikut dalam permainan ini. Menurut sumber ini, Bank Dunia dan IMF itu perannya kayak polisi baik dan polisi jahat. Bank Dunia datang menawarkan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan yang intinya adalah cara untuk menarik negara-negara masuk ke dalam sistem. Nah, kalau negara-negara itu mulai terjerat utang, barulah IMF masuk untuk menyesuaikan kebijakan mereka, seringkali lewat privatisasi, agar tetap patuh pada sistem yang berpusat pada dolar. Tapi, sistem yang kelihatannya stabil ini ternyata nggak bertahan selamanya. Ada satu titik balik yang sangat krusial, di mana seluruh aturan permainan ini diubah secara total. Jadi, apa masalahnya? Sederhananya, Amerika Serikat mulai membelanjakan uang lebih banyak dari yang mereka miliki. Mereka mencetak dolar gila-gilaan untuk membiayai perang Vietnam, perlombaan keluar angkasa, dan program sosial besar-besaran di dalam negeri. Masalahnya, jumlah dolar yang beredar ini sudah jauh melebihi cadangan emas yang mereka punya. Negara-negara lain pun mulai khawatir. Tunggu dulu, kalau kita semua mau menukarkan dolar kita dengan emas, emasnya cukup nggak nih? Dan kekhawatiran itu terbukti benar. Inilah momen puncaknya. Pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Nixon membuat pengumuman yang mengguncang dunia. Amerika tidak akan lagi menukarkan dolarnya dengan emas. Titik. Peristiwa yang dikenal sebagai Nixon Shock ini secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods. Inilah momen di mana menurut sumber yang kita bahas, nilai dolar benar-benar terlepas dari aset fisik apapun. Dolar tidak lagi di-backup oleh emas. Nilainya sekarang sepenuhnya bergantung pada faktor-faktor lain. Nah, setelah jaminan emasnya hilang, Amerika Serikat menghadapi masalah besar. Gimana caranya meyakinkan seluruh dunia agar tetap mau dan butuh dolar mereka? Mereka harus menemukan cara baru untuk menciptakan permintaan. Ciri pertama adalah menciptakan sistem petrodolar. Amerika membuat kesepakatan dengan Arab Saudi untuk hanya menjual minyak mereka dalam dolar. Konsekuensinya, semua negara yang butuh minyak, yang berarti hampir seluruh dunia, mau tidak mau harus mendapatkan dolar terlebih dahulu. Permintaan global untuk dolar pun terjamin. Pilar kedua, menurut sumber ini, adalah kesepakatan dengan Tiongkok. Amerika diduga memberikan Tiongkok semua yang dibutuhkan untuk tumbuh, akses pasar, teknologi, modal, bahkan perlindungan militer. Imbalannya, Tiongkok harus masuk ke dalam sistem dan melakukan perdagangannya menggunakan dolar AS yang semakin memperkuat permintaan global terhadap dolar. Jadi, apa hasil akhirnya dari semua strategi ini? Sumber ini berpendapat bahwa ini telah menciptakan sebuah sistem di mana seluruh dunia menjadi bergantung atau bahkan bisa dibilang kecanduan pada dolar. Jadi, inilah inti argumennya. Dengan membuat dunia bergantung pada dolar untuk komoditas vital seperti minyak dan untuk perdagangan global, Amerika Serikat mendapatkan kendali yang luar biasa. Ini berarti
Mereka bisa terus mencetak uang untuk membiayai defisit mereka, sementara negara-negara lain harus bekerja keras untuk mendapatkan dolar tersebut. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang sangat penting. Jika argumen ini benar, bahwa dunia memang kecanduan dolar, apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti dunia memutuskan untuk berhenti? Apa dampaknya jika negara-negara besar mulai mencari alternatif lain dan melepaskan diri dari ketergantungan ini? Nah, itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh analisis ini untuk kita renungkan.